Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hermawan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Saudaraku yang kekasih, nama saya adalah Pendeta David Budiman. Domisili saya di Kota Pemalang. Dan malam ini saya hadir dengan istri saya yang setia mendampingi. Ya, ada di depan, saudara, dan puji Tuhan kalau sampai saat ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan melayani di sebuah kota yang tidak terlalu besar. Dan sudah 31 tahun menjelang 32 tahun saya jadi gembala di GBI Samaria Pemalang. Saya sering melayani saudara di Purwokerto, di Sokaraja, tetapi di Purbalingga baru pertama kali ini. Sebab itu saya sangat bersyukur bukan hanya ibadah biasa yang Tuhan percayakan untuk saya berbagi firman, tetapi di hari Natal malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hermawan yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk saya berada di tengah-tengah saudara. Saya bersyukur kalau melihat gedung ini, saudara, sebab tidak menyangka kalau di kota Purbalingga ada sebuah gedung yang indah dan tempat persekutuan oikumene. Kalau saya melayani ke beberapa tempat, jarang persekutuan oikumene itu sampai punya gedung seindah ini. Tetapi di Purbalingga Tuhan bekerja luar biasa dan itu sebabnya Tuhan ada di sini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan saudara. Dan judul yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah menyambut Natal dengan sukacita. Ya, menyambut Natal dengan sukacita. Mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Apakah yang belakang tidak bisa nyala? Oh ya. Menyambut Natal dengan sukacita. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mungkin saudara bertanya, kalimat di daerah itu di mana, saudara? Maksudnya itu adalah di daerah Bethlehem, ya. Jadi di daerah itu adalah di daerah Bethlehem. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan dulu saudara. Ya. Jangan pindahkan dulu ayatnya. Nah saudara perhatikan di dalam ayat ini ada kalimat mereka sangat ketakutan. Kenapa saudara kok mereka ini ketakutan? Sebab di dalam kebiasaan atau budaya atau keyakinan orang-orang Yahudi, apabila ada makhluk sorgawi yang datang mengunjungi mereka, maka itu adalah sebuah pertanda buruk. Artinya saudara mereka itu yang berjumpa dengan makhluk sorgawi, baik Tuhan maupun malaikat Tuhan,
maka itu menjadi pertanda bahwa orang itu akan segera mati. Nah, itu sebabnya saudara, ketika para gembala ini melihat malaikat Tuhan, mereka tidak senang, tetapi ayat ini mengatakan mereka sangat ketakutan. Nah, setelah itu baru kemudian malaikat itu ngomong. Ya, klik. Pindah ayat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan saudara, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini kepada para gembala, intinya adalah satu berita. Dan berita itu saudara ternyata mengandung kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, apa berita yang menyukacitakan ini, saudara? Ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat ini, saudaraku yang kekasih, coba kita simak ya. Setiap orang tentu pernah saudara merayakan ulang tahun. Dan kalau saudara merayakan ulang tahun, kemudian mengundang kawan-kawan, mengundang kerabat dan sebagainya, saya mau tanya, yang dapat kado siapa? Yang ulang tahun apa yang diundang? Ya, saudara, apa? Yang ulang tahun, ya. Biasanya memang seperti itu, saudara. Nah, saudara harus mengerti bahwa Natal itu adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Seharusnya yang mendapat kado siapa? Tuhan Yesus apa kita? Tetapi saudara, saking baiknya Tuhan, ternyata saudara, Dia yang berulang tahun masih memberikan kado kepada kita, khususnya Pak Hermawan. Ya enggak, saudara? Sebetulnya saudara-saudara secara logika, ini adalah sesuatu yang terbalik. Seharusnya Tuhanlah yang berulang tahun, yang mendapatkan kado dari kita. Tetapi kenyataannya sampai saat ini, kalau kita mau masuk ke perayaan Natal, banyak orang yang berpikir kado apa yang saya dapatkan nanti. Nah, ini sebetulnya saudara, sesuatu yang tidak tepat. Seharusnya kita berpikir saudara, kado apakah yang ingin aku berikan kepada Yesus yang berulang tahun? Seharusnya seperti itu, saudara. Nah, jadi kalau kita melihat saudara, bagaimana orang bersuka cita di hari Natal, kita menyadari dan mengakui bahwa Natal, bahwa Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita. Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan saudara bahwa sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu bukan sukacita kecil. Tapi ayat 10 tadi berkata sukacita besar. Dan sukacita ini diberikan kepada seluruh bangsa. Garis bawahi saudara kata seluruh bangsa. Kalau disebutkan saudara seluruh bangsa, maka seharusnya saudara yang mendapatkan sukacita itu semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi coba saudara perhatikan, benarkah benarkah saudara bahwa semua orang itu bersukacita? Ternyata saudara jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu.
Saya mau tanya lagi kepada saudara, siapa yang malam ini bersuka cita? Jujur ya, siapa yang tidak sedang bersuka cita karena banyak masalah? Angkat tangan dong. Jujur saudara. Saudara coba perhatikan di antara kita saja. Ternyata yang hadir dalam acara Natal malam ini. Ada yang mungkin hadir dengan beban yang begitu berat. Sehingga kalau dikatakan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Mungkin kita bertanya di dalam pikiran dan hati kita. Apa benar sukacita itu ada di semua manusia? Buktinya aku tidak. Buktinya aku tidak merasakan. Benarkah firman Tuhan berkata seluruh bangsa akan bersukacita? Seharusnya iya. Tapi kenapa di dalam kenyataan saudara ada orang yang bersukacita dan tidak bersukacita? Nah, perhatikan saudara. Sebab semua ini saudara tergantung hati, respon atau reaksi kita terhadap Natal itu. Nah, malam hari ini saudara, selama beberapa menit ke depan saya berusaha agak cepat ya. Kita akan belajar reaksi tokoh-tokoh Alkitab terhadap Natal. Reaksi tokoh-tokoh Alkitab terhadap Natal. Saudara bisa melihat dalam tokoh-tokoh Natal ini. Apakah ketika mereka menyambut Natal semua bersuka cita? Kita lihat. Yang pertama saudara kita lihat reaksi tokoh yang pertama. Yaitu reaksi Maria. Ini tokoh utama, saudara, tokoh utama di dalam Natal adalah Maria. Kenapa? Sebab dia adalah wanita yang mengandung Yesus. Wanita yang mengandung Yesus. Tetapi coba saudara perhatikan ketika Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung, Natal bagi Maria itu apa artinya? Coba saudara perhatikan reaksi Maria ketika dia menghadapi Natal, saudara. Perhatikan ayat ini ya, ini akhirnya kesimpulannya yang Maria lakukan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekalipun saudara ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Sebab pada akhirnya Maria itu menyerah kepada kehendak Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini kita tidak menemukan sukacita besar dalam hati Maria. Kita tidak melihat itu saudara. Itu bukti penyerahan Maria kepada apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi coba saudara perhatikan pada awalnya ketika Maria itu harus berhadapan dengan Sang Natal. Apa reaksinya saudara? Natal bagi Maria adalah sesuatu yang aneh. Natal bagi Maria adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana mungkin saudara? Dia seorang wanita yang belum pernah berhubungan seks bisa punya anak. Jadi saudara, ketika Maria ini diberitahu kamu akan mengandung. Bagi Maria saudara, berita itu adalah berita yang aneh. Berita yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku belum pernah berhubungan seks kok bisa hamil? Saudara perhatikan ya. Dalam sejarah sampai Maria itu hamil. Saudara kalau kilas balik ke belakang di dalam perjanjian lama. Kita tidak pernah menemukan ada seorang wanita pun yang hamil tanpa hubungan seks. Jadi kasus Maria ini saudara
adalah kasus yang pertama terjadi di dalam sejarah hidup manusia. Bagaimana seorang wanita yang belum pernah berhubungan seks bisa hamil. Makanya ketika dia mendengar berita itu saudara, bagi Maria saudara, ini aneh. Ini tidak masuk akal, nggak mungkin. Dan bukan hanya tidak masuk akal saudara, tapi berita Natal bagi Maria juga adalah sesuatu yang penuh dengan resiko. Coba perhatikan saudara, menurut adat orang Yahudi, kebiasaan di dalam kitab Taurat, apabila ada seorang wanita yang kedapatan hamil di luar nikah, kedapatan berzina atau hamil di luar nikah, hukumannya sudah jelas. Dia harus dirajam sampai mati. Jadi ketika dia mendapat berita itu saudara, wah ini penuh resiko. Dan mungkin Maria membayangkan suatu saat dirinya akan diseret oleh orang-orang Yahudi, ditempatkan di tengah lapangan lalu dilempari orang banyak sampai dia mati. Saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang negatif itu mungkin ada di dalam benak Maria sehingga dia ini kebingungan pada awalnya. Tapi saudara tahu, setelah dia mengerti bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan saudara? Perhatikan saudara, respon yang muncul setelah dia mengerti. Dia berserah dan menyangkal diri. Seolah-olah dia berkata, ya sudahlah Tuhan, aku siap menghadapi resiko ini. Walaupun aku harus menghadapi kematian dirajam oleh orang banyak, gak apa-apa. Yang penting kehendakmu terjadi di atas muka bumi ini. Itu sebabnya dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Maria ini berpikir bahwa ini adalah sebuah keadaan yang penuh resiko. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman itu, seorang wanita mempertahankan keperawanan itu sangat kuat. Kenapa saudara? Sebab seks itu sakral. Seks itu kudus kalau pada tempatnya dan pada orang yang tepat. Tapi zaman sekarang maaf saudara, orang yang hamil di luar nikah itu biasa. Itu menunjukkan saudara bahwa saat ini memandang keperawanan sudah tidak sakral. Makanya orang begitu gampang pacaran, kehilangan keperawanan, kehilangan keperjakaan. Sebab orang-orang sudah tidak menghargai itu adalah sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Tapi pada zaman Maria saudara, saat itu wanita menjaga keperawanan itu betul-betul sesuatu yang dipertahankan luar biasa. Saudaraku yang kekasih, ada seorang wanita yang konseling dengan seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini saudara, Om, saya putus asa dengan keadaan saya. Kalau kenapa? Sebab saya sudah tidak berarti lagi. Kenapa? Dan dia bilang begini saudara, dia berganti-ganti pacar. Tiap kali pacaran saudara, pertahanannya selalu jebol. Tiap kali pacaran selalu hubungan seks. Ganti pacar hubungan seks. Jadi seolah-olah saudara keperawanan sudah tidak ada nilainya lagi. Dan perhatikan saudara. Kalau sampai kita hamil. Bayi yang dikandung itu bayi haram. Jadi pengertian bayi haram itu saudara. Bukan anak yang tidak ada bapaknya saja.
Sebetulnya ada, cuma tidak tanggung jawab saja. Tapi kalau ada di antara saudara, perhatikan ya, masih pacaran nih. Lalu hubungan seks dengan pacar saudara sampai hamil. Setelah itu baru menikah. Walaupun memang akhirnya menikah dengan pacar yang saudara hamili itu. Dengarkan saudara. Anak yang dikandung sebelum kita menikah resmi. Walaupun kita menikah dengan orang yang memang yang kita hamili itu saudara. Itu anak tetap anak haram. Anak haram. Jadi anak haram bukan hanya orang yang tidak ada bapaknya. Tetapi kalau kita saudara keburu hamil sebelum nikah. Walaupun nikahnya dengan orang itu juga. Tapi hamilnya sebelum nikah resmi. Itu anak haram. Jadi kasihan saudara. Anak itu tidak salah apa-apa. Yang salah orang tuanya. Nah kita melihat di sini saudara. Ketika Maria itu mengandung Yesus. Bisa saja dia berpikir ini anak gak ada bapaknya. Walaupun ada Yusuf calon suaminya saat itu. Tapi orang bisa memandang ini anak haram. Tapi menghadapi segala resiko yang ada. Yang penting Yesus bisa dilahirkan. Maria itu siap. Nah dari sini saudara. Dari respon Maria ini. Kita tidak menemukan sebetulnya. Ada sukacita besar di hatinya. Walaupun dia akhirnya berserah dan menyangka dirinya. Itu reaksi pertama tokoh Natal, yaitu Maria. Yang kedua, saudara. Reaksi yang kedua, kita melihat reaksi dari Yusuf. Matius 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan kalimat ini, saudara. Ada kalimat yang bertunangan dengan Yusuf. Nah, Yusuf dan Maria saat itu baru bertunangan. Tetapi dalam adat orang Yahudi, walaupun mereka baru tunangan, ternyata sudah disebut suami istri. Hanya perhatikan, belum berhubungan seks saja. Nah ini adat orang Yahudi saudara. Nah lalu kemudian perhatikan kalimat sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maksudnya apa? Maksud dari kalimat ini adalah sebelum mereka berhubungan seks. Jadi Maria ini ternyata mengandung sebelum Yusuf menggauli Maria. Nah saudara. Perhatikan reaksi Yusuf bagaimana ayat 19. Kelahiran ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara lihat di sini. Ada reaksi Yusuf terhadap Natal saudara. Apa reaksi Yusuf terhadap Natal, saudara? Reaksi Yusuf terhadap Natal adalah hal yang mengejutkan dan sekaligus mengecewakan. Ya, kenapa mengecewakan, saudara? Sebab dia melihat istrinya hamil. Padahal dia belum menjamah, kok tiba-tiba hamil. Jelas dia kecewa, saudara. Dan langsung pikirannya mungkin macam-macam. Wah, ini pasti ada pria lain. Pasti begitu. Tidak mungkin tidak saudara. Pikiran Yusuf itu pasti saudara. Seperti itu. Tidak mungkin tidak saudara. Pasti nih Maria selingkuh dengan yang lain. Makanya muncullah reaksi dari Yusuf. Ketika dia melihat istrinya itu ternyata mengandung. Maka saudara reaksinya itu adalah penolakan. Mau dicerai saudara. Siapa yang ditolak? Coba perhatikan. Yang ditolak saudara dalam kasus ini yang pertama itu Maria.
Yang kedua, saudara, yang ditolak itu bayi yang dikandung oleh Maria itu. Jadi Yusuf ini menolak Maria dan Yesus yang dikandungnya. Untungnya dia orang yang baik, saudara. Ketika dia mau menceraikan, ternyata dia mau menceraikan diam-diam. Tidak ngomong kemana-mana supaya Maria itu tidak dicemooh. Nah, saudaraku yang kekasih, hati seperti Yusuf itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita merasa tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kok masalah terus-menerus menimpa hidup kita? Dan lama-lama saudara yang ditolak dalam hidup kita itu Yesus. Contoh saudara penolakan secara langsung. Misalnya kita berdoa tidak dijawab-jawab. Ada masalah terus-menerus saudara tidak selesai-selesai. Kita bisa nolak Tuhan loh. Seperti Yusuf menolak Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Kita juga bisa menolak Tuhan mungkin karena terlalu banyak masalah. Dan kita bisa menolak Tuhan secara tidak langsung. Mungkin karena kita kecewa kepada gereja. Kecewa kepada hamba Tuhan. Kecewa kepada saudara seiman. Nah, suasana hati yang seperti ini saudara. Bisa membuat Kristus ditolak oleh kita. Makanya saudara kalau saudara baca dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara perhatikan kalimat itu paket. 2 kali Tuhan Yesus itu ngomong. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang kecewa saudara kecenderungannya juga ujungnya menolak Yesus. Itu yang terjadi saudara. Kecewanya kepada pendeta. Tapi Kristus kena getahnya. Saudara tidak mau ke gereja lagi. Saudara tidak mau berdoa lagi. Saudara mutung dan sebagainya. Kecewanya bukan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kena getahnya. Itu yang sering terjadi. Jadi saudaraku yang kekasih. Ini adalah reaksi dari Yusuf. Walaupun kita tahu akhirnya Yusuf itu saudara didatangi oleh malaikat dalam mimpi. Dan dia bisa menerima kehamilan Maria. Tapi dengarkan saudara. Dalam kasus Yusuf ini pun. Kita tidak menemukan warna sukacita. Tidak. Kita tidak menemukan warna itu saudara. Yang ketiga saudara cepat. Kita lihat reaksi para ahli Taurat. Reaksi para ahli Taurat. Kita lihat Matius pasal 2 ayat 4 dan 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat. Ya, bentar. Ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Perhatikan dulu saudara ayat ini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah ayat 4 ini dengan ayat 2 dan 3 saudara mungkin ada tenggang waktu yang berbeda. Sebab sangat mungkin saudara para ahli Taurat ini tidak ngerti sebelumnya ada orang-orang Majus yang datang. Herodes mengumpulkan para ahli Taurat. Dia langsung nanya di mana Mesias akan lahir. Dan ahli Taurat ini menjawab. Menjawab saudara. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Di saudara kita lihat para ahli Taurat itu menjawab tahu. Mesias akan lahir di Bethlehem. Di tanah Yudea saudara. Tapi kita melihat dari peristiwa ini saudara. Ternyata Natal bagi para ahli Taurat itu adalah sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kenapa mereka sepertinya dingin menyambut kelahiran Yesus? Yang pertama perhatikan saudara. Mereka tidak menduga
Yesus itu lahir malam itu. Mereka tidak menduga kalau Yesus itu lahir malam itu. Kenapa? Sebab mereka tidak tahu kalau orang Majus itu baru datang memberitahukan ada raja yang baru lahir. Kemungkinan besar para ahli Taurat ini tidak tahu. Makanya mereka cuek ketika ditanya dengan suasana yang ada. Mereka cuek. Dan kemudian kemungkinan yang kedua kenapa mereka cuek saudara dengan keadaan saat itu. Sebab mereka itu berpikir tidak mungkin. Tidak mungkin Mesias itu lahir dari keluarga yang sederhana. Apalagi mereka itu tahu siapa Yusuf dan Maria itu bukan orang kaya. Jadi Yesus itu dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Dan para ahli Taurat tidak menyangka kalau Yesus lahirnya dari keluarga yang sederhana. Sebab itu ketika dia ditanya tidak ngeh dengan pertanyaan itu. Dia cuma bisa menjawab di Bethlehem. Di Bethlehem. Itu yang mereka bisa sampaikan kepada Herodes, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana respon mereka terhadap Natal ini? Respon mereka itu acuh tak acuh. Kadang-kadang, saudara, kita melihat ada orang Kristen menghadapi Natal biasa saja. Kalau saya pribadi, saudara, tiap kali Natal itu sukacita. Senang. Kenapa? Saya senang dengan suasananya, senang dengan keramaiannya, dan tentu saja senang karena Kristus pernah menyatakan dirinya di atas muka bumi ini. Nah, tetapi para ahli Taurat ini saudara acuh tak acuh. Nah, siapa para ahli Taurat ini saudara? Coba perhatikan siapa mereka ini saudara. Ahli Taurat itu adalah orang-orang beragama. Orang-orang beragama. Dan orang-orang beragama adalah orang-orang yang merasa dirinya itu baik. Dan tidak perlu Yesus. Sebab itu bagi mereka Yesus tidak terlalu penting. Kalau ditawari Injil, maaf. Saya sudah punya keyakinan sendiri. Jangan menawarkan itu kepada saya. Cuek. Padahal dengar saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Gak ada. Tapi mereka menolaknya seperti apa? Aku punya keyakinan. Aku punya cara sendiri kok. Tolong jangan memaksakan itu. Saudara, itu sebabnya mereka acuh tak acuh. Saudara, banyak orang mungkin bukan acuh tak acuh pada Tuhan. Bukan karena faktor sudah punya keyakinan. Tapi terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kalau diajak ke gereja, maaf sibuk. Fokusnya bukan lagi Tuhan, saudara, tetapi bisnis yang dijalankan. Saudara perhatikan, Tuhan tidak anti dengan bisnis. Tapi kalau bisnis itu sampai menyingkirkan Tuhan di dalam hidup saudara, maka saudara akan nyesel kenapa tidak mengutamakan Tuhan. Utamakanlah Tuhan sambil saudara berbisnis. Jangan berbisnis sampai saudara menyingkirkan Tuhan. Itu yang bahaya. Nanti kita jadi acuh tak acuh kayak para ahli Taurat ini, saudara. Yang keempat, saudara, reaksi siapa? Yang keempat, kita lihat reaksi Herodes. Matius 2 ayat 3 dan 4 dan ayat 7. Perhatikan ayat ini, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Yang keempat, saudara, reaksi dari seorang raja yang bernama Herodes. Nah, apa saudara makna Natal bagi Herodes? Kalau kita melihat ayat-ayat ini, saudara, kita menemukan
Natal bagi Herodes itu adalah sebuah ancaman. Ya, ancaman. Kenapa? Sebab ketika orang Majus itu datang kepada Herodes, orang Majus itu bertanyanya begini, di mana raja yang baru lahir itu? Herodes satu-satunya raja di wilayah itu, ketika dia mendengar ada raja baru yang baru lahir, itu ancaman. Makanya saudara, dia berusaha cari tahu di mana Yesus itu lahir. Raja itu lahir untuk apa? Tujuannya untuk membunuh Yesus. Makanya kalau kita baca cerita berikutnya, perintah Herodes adalah supaya anak-anak yang berumur 2 tahun itu dibunuh. Itu yang terjadi kenapa? Sebab Herodes itu merasa terancam. Merasa terancam, saudara. Makanya kalau kita melihat respon Herodes, responnya itu adalah kebencian. Hati-hati, saudara. Tiap kali mau Natal, roh Herodes itu banyak bermain di gereja. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah seringkali roh kebencian itu bermain di tengah-tengah gereja, terutama dalam kepanitiaan. Nggak cocok soal seragam lah, nggak cocok dengan acara inilah, itulah, dan sebagainya, saudara. Lalu akhirnya orang menjadi kecewa dan membenci. Ini roh Herodes yang tidak boleh kita anggap remeh. Sebab kalau roh ini bermain, saudara, maka banyak membunuh iman di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Reaksi Herodes itu mengerikan. Percepat. Yang kelima, saudara. Reaksi dari orang-orang Majus. Matius 2 ayat 10 dan 11. Kita lihat ayat ini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang kelima, saudara, kita melihat reaksi orang-orang Majus. Nah, apa makna Natal bagi orang-orang Majus, saudara? Makna Natal bagi orang-orang Majus adalah bahwa itu adalah berita yang penuh dengan sukacita. Natal adalah keajaiban dan berita yang penuh dengan sukacita. Itu adalah reaksi Natal bagi orang-orang Majus, saudara. Dan responnya apa? Respon karena mereka memandang Natal keajaiban dan sukacita. Responnya itu adalah penyembahan dan pemberian. Saudara, dari sekian tokoh-tokoh Natal yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Dari 5 yang sudah kita bahas, maka yang jelas-jelas menyambut dengan sukacita. Yang pertama adalah orang-orang Majus. Apa reaksinya atau respon atau wujud nyata dari sukacita yang mereka alami dengan Natal ini, saudara? Pertama, penyembahan. Lalu sujud menyembah. Coba perhatikan, ini keunikan Natal, saudara. Dan ini keunikan siapa Yesus. Sejak bayi, Yesus itu sudah disembah. Tidak ada tokoh manapun di atas muka bumi yang pernah lahir ketika bayinya sudah disembah. Enggak ada. Hanya Yesus. Jadi ini perlu kita tanyakan, siapa dia sebetulnya? Kenapa ketika bayi sudah disembah oleh orang-orang Majus? Ini bukti saudara Yesus itu Tuhan. Dan kita tidak perlu meragukan lagi. Dan orang yang menyadari bahwa Yesus Tuhannya, maka memberi kepada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau kita saudara berkorban bagi Tuhan, susahnya minta ampun, pertanyakanlah. Cinta kita kepada Tuhan sedalam apa?
Saya teringat saudara ada sebuah kisah, ya kisah nyata ini, kesaksian. Ya. Suatu hari pendeta Choyonggi, almarhum ya di Korea, ini pendeta yang gerejanya terbesar. Sebab jemaatnya itu kurang lebih 1 juta orang. Jemaatnya 1 juta, saudara. Suatu hari dia mengadakan KKR. Mungkin dia juga sedang punya proyek membangun apa, tapi dana belum terkumpul dengan cukup, saudara. Kemudian dia KKR dan menantang orang. Dia menantang orang untuk bisa membawa korban bagi Tuhan, persembahan bagi Tuhan. Setelah ditantang begitu, saudara, banyak orang maju ke depan. Dan ada orang yang menaruh arlojinya. Ada yang membuka dompetnya, menyerahkan uangnya. Dan banyak harta benda di atas mimbar itu, saudara, yang disimpan oleh jemaat sebagai tanda persembahan untuk Tuhan. Tapi ada seorang ibu yang sangat sederhana. Dia maju ke depan, saudara, dan dia membawa sebuah bungkusan pakai daun. Dan daun itu sudah kering. Ditaruh, saudara, di tempat itu bersamaan dengan emas, perak, dan yang lainnya. Lalu kemudian ketika Choyonggi melihat, saudara, bungkusan daun kering itu. Dalam hati dia bertanya, apa isi daun itu? Kemudian dia perintahkan kepada stafnya, coba buka. Coba buka daun itu. Dan ketika dibuka, saudara, ternyata isinya itu adalah nasi yang sudah kering. Nasi yang sudah kering. Lalu dia bertanya, ibu, kenapa nasi yang sudah begini kau berikan untuk Tuhan? Dan dia menjawab begini, saudara. Dia bilang begini, Om, ketika Om berkhotbah, siapa yang mencintai Tuhan dan ingin mempersembahkan sesuatu, silakan maju ke depan. Hati saya tersentuh. Hati saya tersentuh. Dan saya ingin memberi yang paling berharga yang ada pada saya. Tapi saya tidak punya uang. Tidak punya perhiasan. Yang saya punya cuma sebungkus nasi kering ini. Untuk apa nasi kering? Ini adalah untuk saya nanti makan. Setelah ini saya tidak punya apa-apa lagi. Tetapi karena menantang siapa yang ingin memberi untuk Tuhan. Saya bawa ke mimbar dan saya menaruh ini. Setelah ini saya tidak tahu apakah saya bisa makan atau tidak. Saudara tahu, yang menyentuh hati banyak orang saat sembahan itu dikumpulkan itu bukan emas, uang dan sebagainya. Tapi yang menggerakkan orang lebih banyak membawa persembahan ke Tuhan. Setelah dia melihat ada seorang ibu yang mempersembahkan sebungkus nasi kering kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara membawa korban untuk Tuhan tidak akan berat. Sebab ada pepatah yang berkata, we can give without loving, but we can love without giving. Kita bisa memberi tanpa mencintai. Kita memberi kepada pengemis, kita memberi kepada pengamen tanpa kita mencintai mereka. Tetapi kalau kita mencintai seseorang, kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, mulut saudara berkata, aku mencintai Tuhan. Tapi hatimu begitu berat memberi. Engkau sedang berbohong di hadapan Tuhan. Sebab cinta atau kasih itu saudara pasti memberi. Nah ini yang dilakukan saudara oleh para orang Majus. Lalu mereka membuka persembahannya. Dan didapati di dalamnya ada emas, kemenyan, dan mur. Apa maksudnya emas? Emas itu rajanya logam. Persembahan untuk seorang raja itu biasanya emas. Kenapa Yesus mendapatkan emas? Sebab dia raja di atas segala raja. Apa maksudnya dengan kemenyan? Kemenyan adalah sesuatu wewangian yang biasa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dibawa oleh para imam. Dan asapnya itu wangi naik ke atas.
Dan itu menyatakan kepada kita saudara bahwa Kristus itu sebetulnya wangi. Dan kita sebagai anak-anaknya saudara itu juga harus menebarkan wewangian seperti kemenyan. Kehidupan orang Kristen itu sensitif. Maaf saudara, saya tidak mau memaksakan apa yang saya terapkan di gereja saya. Saya tidak akan maksakan itu. Di gereja saya saudara, tiap kali ibadah selalu diumumkan. HP mohon dimatikan atau di silent. Hormati hadirat Tuhan. Saya katakan tidak ada hak asasi di dalam ibadah. Kadang-kadang orang kalau sudah ditegur HP, saudara, merasa itu hak asasinya. Di tempat saya, saudara, saya selalu umumkan. HP mohon dimatikan atau di silent. Gangguan, saudara. Kecuali saudara betul baca Alkitab atau nyatet khotbah di dalam HP. Kadang-kadang maaf saudara, maaf. Saya melihat hamba Tuhan banyak tersandung melihat sikap hamba Tuhan. Mereka juga sombongnya minta ampun. Lagi khotbah mainan HP, saudara scroll ke atas. Lihat WA, aduh. Setelah hamba Tuhan masih begitu. Tidak bisa menghargai. Hargai Tuhan. Jangan mainan HP, saudara, saat kita sedang menghampiri Tuhan. Matikan kalau bisa. Itu seringkali saudara tanpa kita sadari. Katanya kita cinta Tuhan. Berkorban mematikan HP saja berat. Apalagi korban duit. Ini yang terjadi saudara. Jadi lihat. Respon dari para orang Majus ini saudara. Penuh sukacita. Sukacita besar dalam Natal itu mereka alami. Ya, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yang keenam, reaksi dari para gembala. Lukas 2 ayat 15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam kalimat ini, setelah para gembala ini mendengar berita Natal dari malaikat Tuhan, jangan takut. Aku memberikan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita itu saudara disampaikan para malaikat kepada para gembala. Dan apa reaksi para gembala? Kalau kita baca ayat ini, respon mereka itu sangat baik. Mereka berkata, marilah kita pergi. Tidak ada waktu yang ditunda-tunda berlama-lama. Mereka langsung merespon dengan baik. Mereka lari bersama-sama menjumpai bayi Yesus. Saudara, kenapa mereka begitu bersukacita? Sebab Natal bagi mereka, saudara, adalah harapan baru. Natal bagi mereka adalah harapan baru. Itu sebabnya respon yang muncul di dalam hidup mereka adalah sukacita. Sukacita, saudara, ini respon para gembala. Saudara, bagaimana tidak harapan baru? Coba bayangkan. Mereka tinggal di kota Bethlehem. Bethlehem itu artinya adalah house of bread. Rumah roti. Tetapi belum tentu mereka kelimpahan roti. Kenapa saudara? Sebab mereka punya profesi seorang gembala. Tahukah saudara, profesi gembala pada zaman itu adalah profesi yang paling rendah. Dan itu mungkin mereka tidak punya masa depan. Jadi ketika para malaikat itu berkata, jangan takut. Hari ini aku memberitakan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu
Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini disambut dengan luar biasa oleh para gembala. Karena mereka tahu hidup mereka selama ini susah. Dan mereka mendapat kabar sukacita dan itu harapan. Saudara perhatikan ya kalimat saya ini saudara. Harapan saudara itu adalah kebutuhan vital di tengah pergumulan. Kalau saudara menghadapi segala sesuatu. Lalu saudara berkata begini, tidak ada harapan. Sudah selesai. Selesai. Kalau saudara sudah merasa tidak ada harapan ke depan, selesai hidup saudara. Tapi kalau saudara masih berkata, ada harapan, belum selesai. Saudaraku yang kekasih, harapan ini muncul ketika Kristus diberitahukan kepada para gembala bahwa Kristus lahir. Berarti harapan itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara tinggalkan Yesus, no hope. Karena itu saudara kalau boleh saya berpesan kepada saudara. Di tengah persoalan seberat apapun. Di tengah kekecewaan sebesar apapun. Jangan pernah kita berpikir untuk meninggalkan Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada harapan. Seseorang saudara sudah putus asa. Sudah putus asa dan mau bunuh diri. Dia masuk kamar. Dia setel radio. Lalu dia ambil pistol. Dia setel radio kenceng-kenceng saudara. Dan dia ambil pistol mau nembak kepalanya. Ketika dia sudah begini dengan pistolnya saudara. Ini di Amerika. Kesaksian nyata saudara. Ternyata radio yang sedang disetel itu saudara. Itu siaran Kristen. Dan saat dia saudara nyetel sekedar untuk menyamarkan suara letusan pistol. Ternyata yang sedang didengar itu adalah lagu Jesus the Answer. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Pistol yang sudah ada di kepala itu saudara. Itu dilepaskan. Dan dia menemukan harapan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara saat ini tertekan dengan banyak masalah, dengar. Datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri saudara.